Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang, bahagia rasanya karena masih bisa menjumpai saudara di Minggu pagi hari ini dengan berbagai berkat rohani lewat firman yang akan kami bagikan kepada saudara di Minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari saudara kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan bagi kita untuk mengerti firman yang akan kita terima. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca ayat firman Tuhan ini dan saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan saudara, ini suatu kebenaran firman yang sangat luar biasa, menyapa kita dalam minggu hari ini di bawah terang tema berserah kepada rencana Tuhan, dalam bahasa Batak pasahat tonggulu sakap ni debata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan kita memahami kebenaran ini dan juga tema khotbah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Lewat tema ini juga lewat pemahaman kita tentang reminiscere yang menjadi minggu kita hari ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kepada kita lewat kebenaran ini bahwa manusia itu terbatas dalam segala apa yang dipikirkan dan direncanakannya. Ini harus menjadi peneguhan bagi kita pagi ini, sehingga kita perlu hidup berserah kepada rencana Tuhan. Karena pikiran rencana kita sangatlah terbatas, bahkan sangat kecil dan pendek. Yang kedua, Tuhan ingin mengingatkan setiap kita bahwa manusia hanya berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi jangan putus asa, jangan kecewa ketika apa yang kita rencanakan tidak dapat seperti yang kita harapkan itu ya. Karena sesungguhnya Tuhan menentukan langkah dari semua yang kita rencanakan itu. Dan yang ketiga adalah Tuhan selalu punya rencana terindah bagi setiap kita, khususnya yang mau berserah kepadanya. Itulah penekanan tema kita hari ini. Jadi Tuhan selalu punya rencana bagi saya dan saudara. Ini menjadi berita sukacita bagi kita, apapun kondisi kehidupan yang sudah hadapi hari ini. Ingat ya, hidup saudara belum tamat, masih ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup saudara hari ini. Itu yang saya ingin sampaikan pada khotbah kita hari ini. Berbicara tentang Abram, saudara, kita selalu diingatkan tentang janji serta rencana Allah yang kekal tentunya. Dan itu berbicara juga tentang respon iman Abraham terhadap janji serta rencana Allah tersebut. Itu yang kita bisa lihat dari kisah perjalanan kehidupan Abraham. Alkitab mencatat dalam pembacaan kita hari ini di ayat yang ke-6,
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa. Jadi bahwa saya katakan tadi, ya Allah memiliki janji rencana, tetapi perlu direspon dengan iman seperti Abraham ini. Di tengah pergumulan kehidupan yang sulit, bahkan di tengah kehidupan yang mustahil mendapatkan jawaban lagi, yaitu bahwa Abraham tidak mempunyai seorang anak pun, sementara usianya sudah ujur, sudah tua. Sebagai manusia, saudaraku, wajar kalau Abraham itu mulai gelisah hatinya. Karena ia seorang yang terhormat, seorang yang mempunyai banyak harta kekayaan, tetapi dia tidak memiliki pewaris. Dia tidak punya keturunan yang mewarisi semua apa yang ada padanya. Khawatir itu pasti, saudaraku. Apalagi dalam kondisi seperti itu. Takut itu juga pasti, bagaimana nanti dalam kondisi seperti ini, ya. Itu perlu kita pahami secara logis. Tetapi ada hal yang menarik yang dapat kita petik dari kisah Abraham ini, saudaraku. Apa itu? Bahwa Abraham memiliki hati yang baik. Ini yang menarik. Ya, hati yang tulus, hati yang benar. Ini berbicara masalah hati. Kepercayaan iman itu pun berbicara hati, saudaraku. Hal itu terbukti ketika Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Abram untuk memanggil dia keluar dari negeri dan sanak saudaranya. Ia memilih lebih mendengarkan suara Tuhan untuk mengikuti panggilan Tuhan dan mengesampingkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kehidupannya. Dia mau taat kepada Tuhan. Hatinya terbuka kepada Tuhan. Hatinya mau mengikut Tuhan. Itu yang kita lihat luar biasa. Hati Abraham di sini teruji baik dan tulus, saudaraku. Hal itu terbukti. Ia mengikuti tuntunan Tuhan untuk mau keluar dari Ur Kasdim, untuk mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali ia ketahui dan ia jalani, ya. Tidak hanya itu yang kita lihat. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan dia keturunan, ia tetap percaya dan hatinya memegang teguh janji Tuhan itu. Hatinya sangat-sangat luar biasa. Walaupun kita lihat setelah Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, penggenapan janjinya itu bukan langsung, saudaraku. Tetapi hatinya tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia harus menantikan penggenapan janji itu berpuluh tahun, sekitaran 25 tahun, saudaraku. Suatu perjalanan yang sangat panjang. Bukan 1-2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan atau 2 tahun. Tidak. 25 tahun kalau kita lihat di sini, saudaraku. Tetapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar hari ini. Sebagai tema dan sebagaimana tema dan nama minggu kita hari ini, kita ingin belajar beberapa kebenaran seperti yang sudah saya ungkapkan dalam pendahuluan tadi, bahwa kiranya ini dapat memberkati kita dalam ibadah kita hari ini. Apa yang ingin kita petik? Yang pertama, kita belajar dulu. Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa sebagai manusia kita terbatas dalam segala sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita rencanakan. Harus kita menerima ini. Jangan pernah merasa diri bijak, dikatakan. Ya, takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Sebelum Abraham mengenal Tuhan, tentu ia telah banyak berusaha bagaimana caranya supaya ia dapat memperoleh keturunan. Logis itu, sampai hari ini pun kita pasti akan berupaya dengan berbagai cara supaya kita bisa mendapatkan pengharapan akan keturunan itu. Mungkin dengan ke dokter, mungkin dengan kepada orang pintar seterusnya. Karena dia belum mengenal Tuhan, itu sah-sah saja, saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat pada akhirnya Abram mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan dengan benar, dengan tulus. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Itulah keluh kesah Abraham yang sudah dia keluh kesahkan bertahun-tahun lamanya. Sejak dia masih muda, sejak dia berumah tangga. Aku tidak punya anak, Tuhan. Itu yang dikeluhkan di ayat 2. Saya rasa inilah puncak pergumulan Abraham dalam hidupnya.
bahwa dia akan mati ya dengan tidak mempunyai keturunan. Lalu semua hartanya, semua kekayaannya, semua miliknya akan diwarisi oleh Eliezer orang Damsyik itu. Bagi dia itu sah, dipersiapkan saja. Karena tidak mungkin kalau dia sudah meninggal mau kemana. Ya seperti itulah harapannya. Hal itu membuktikan bahwa segala usaha Abraham telah sirna. Ya, dan segala yang ia pikirkan benar-benar sangat terbatas. Tidak mampu memenuhi segala harapannya, segala asanya. Karena keterbatasan pikirannya dan keterbatasan rencananya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kisah ini, bukan berarti kita tidak perlu berpikir, bukan berarti kita tidak perlu berencana atau bahkan berusaha, selagi apa yang kita pikir dan rencanakan itu masih logis, kita harus sadar bahwa apapun yang kita pikirkan dan rencanakan itu, ya, sebagai manusia kita harus menyadari bahwa dalam segala hal kita memiliki keterbatasan dan tidak mungkin semua yang kita rencanakan itu akan terkabul seperti yang kita harapkan atau seperti yang kita inginkan. Harus jujur itu, harus sadar itu. Karena faktor keterbatasan kemanusiaan kita. Jangan pernah kita memaksakan bahwa segala sesuatu harus kita dapatkan. Tidak seperti itu adanya. Kita terbatas sebagai manusia, saudaraku. Itu yang kita dapatkan sih. Karena itulah firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sehingga kalau kita berencana, kalau kita sedang mencita-citakan sesuatu, mari terlebih dahulu kita melibatkan Tuhan, saudaraku. Karena kita terbatas, biarlah ketidakbatasan Tuhan itu, ketidakterbatasan Tuhan menyempurnakan keterbatasan kita untuk menggapai segala impian kita bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita ini sebagai manusia kita terbatas dalam segala apa yang kita pikir dan apa yang kita rencanakan. Yang kedua, saudara, manusia berencana tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Harus jujur dan sadar di sini. Menurut penjelasan Alkitab, ya, Amsal berkata, hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abram sadar bahwa apa yang ia pikirkan untuk mendapatkan keturunan itu telah sirna, sehingga ia berkata dengan jujur kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku ya nanti menjadi ahli warisku. Ayat keempat itu, saudaraku, inilah puncak keluh kesah Abram terhadap pergumulan yang selama ini dipikirkannya, terhadap pergumulan yang diharapkan dan direncanakan dan dilakukannya selama ini, saudaraku. Aku tidak punya anak, aku akan mewariskan ini kepada hambaku. Dan pada akhirnya Abram menemukan bahwa Tuhan sungguh berdaulat atas kehidupan manusia. Jadi hidup kita ini bukan ya artinya bukan tergantung pada diri kita. Kita tergantung pada Tuhan. Dia berdaulat atas apapun yang dilakukannya. Karena pada akhirnya Abraham mengakui dan dia berkata dengan jujur, Engkau tidak memberi kepadaku keturunan, Tuhan. Artinya dia betul-betul menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia membutuhkan jawaban Tuhan, itu maksudnya. Kiranya kebenaran ini, saudara, juga dapat mengingatkan kita semuanya, supaya kita tidak terlalu terobsesi dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rencanakan, dan dengan apa yang kita lakukan akan terjadi seperti yang kita harapkan. Jangan terlalu membangun obsesi yang terlalu tinggi seperti itu dalam kemanusiaan kita, saudaraku. Manusianya bisa berencana, Tuhan menentukan langkahnya. Mungkin dalam hal tertentu kita bisa mendapatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Tetapi tidak untuk segala hal, saudaraku. Tidak untuk segala hal. Itu sebabnya orang bijak pernah berkata seperti ini. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, semampumu dan sebisamu. Selebihnya itu biarkan Tuhan menyempurnakan apa yang hendak Dia lakukan dalam kehidupanmu. Toh juga Tuhan yang berdaulat mengaturkan segala sesuatu. Ini yang perlu kita sadari pada saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ingat, Tuhan selalu punya rencana yang terindah bagi setiap orang yang mau berserah kepadanya. Ini pun menarik kita renungkan ini.
Tuhan menyapa Abraham, dia katakan, ayat yang pertama tadi. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Perisai itu saudaraku pelindung ya. Aku pelindungmu. Upahmu akan sangat besar. Ini perkataan yang betul-betul menggugah hati Abraham untuk benar-benar menyadari bahwa memang Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Ketika Abraham mendengarkan ucapan ini, Abraham tergerak untuk mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Lalu ia menyampaikan segala keluh kesahnya itu kepada Tuhan. Membuktikan saudaraku bahwa walaupun dia sudah berusaha dengan segala cara, walaupun ia sudah berencana, walaupun dia sudah melakukan segala sesuatu, tetapi ternyata yang menentukan keputusan atas segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah Tuhan, bukan dirinya sendiri, saudaraku. Pada akhirnya dia sadar di situ Tuhan yang melakukannya, sehingga dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan, karena Abraham percaya, saudaraku, ya, bahwa kehendak dan rencana Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik bagi kehidupannya. Ketika Tuhan melihat hati Abraham yang telah berserah seperti itu kepadanya, maka Tuhan menjawab Abraham, berkata kepadanya, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak menjadi ahli warismu Abraham, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu dalam kesempatan itu juga Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman kepada, coba lihat ke langit Abraham, dia katakan, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya, firman Tuhan, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Luar biasa. Ini peneguhan yang sangat luar biasa. Ya, bukankah pergumulan Abraham adalah ia tidak mempunyai anak sejak masa mudanya? Itu pergumulan yang mendasar dalam kehidupan Abraham. Tetapi lihat apa yang direncanakan Tuhan kepadanya. Rencana Tuhan adalah, dia katakan, engkau akan mempunyai banyak keturunan. Dari yang tidak ada ini akan mempunyai banyak keturunan. Bukankah itu sesuatu yang mustahil bagi Abraham? Dia sudah tua, Sarah pun sudah tua. Luar biasa, saudaraku. Ya, bukankah dia sering berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Mengapa kita sering memperkatakan itu? Bukankah itu karena kita percaya? Kalau itu bersyukurlah. Tetapi seringkali ungkapan itu kita hanya ungkapkan, tidak ada dasar kepercayaan, sehingga kita tidak dapat memperoleh apapun dari apa yang kita ungkapkan. Ya, kita sering meragukan Tuhan, walaupun kita berkata tidak mustahil bagi Tuhan. Kita perlu belajar dari Abraham, saudaraku. Karena Alkitab berkata, ayat yang ke-6 yang kita baca tadi katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka, ini kata kuncinya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia benar, saudara, di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah orang benar, karena mereka akan disebut dapat memperoleh kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kunci yang membuat Abraham dapat meraih rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya adalah iman percayanya kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa iman itu, saudaraku, jauh melebihi logika kemanusiaan kita. Iman itu jauh melebihi logika manusia. Tidak selamanya segala sesuatu itu harus masuk akal. Iman melampaui logika kita, saudaraku. Karena dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan katakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukankah itu jauh melebihi logika kita? Apa yang kita harapkan di atas dasar iman kita letakkan. Apa yang belum kita lihat. Kalau kita punya iman, akan ada bukti kita akan menerima itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita mengalami pergumulan kehidupan, saya ingin katakan, tetaplah tenang. Tetaplah percaya, saudaraku. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Ya, ini yang penting. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Percayalah selalu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, dan Dia akan selalu melakukan itu tepat pada waktunya bagi kita. Sebagai kesimpulan, saudaraku, Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman hari ini
yang telah mengingatkan kita tentang betapa penting kita selalu hidup berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena sebagai manusia kita harus sadar kita penuh dengan keterbatasan, sehingga tidak selalu apa yang kita pikirkan, rencanakan itu akan seperti yang kita harapkan. Karena manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah hidup kita. Dan Dia Tuhan yang selalu memiliki rencana terindah bagi setiap kita. Dan Dia akan melakukan semua rencananya itu tepat, indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Karena itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Ini yang kita dapatkan hari ini. Dan berserahlah kepada rencana Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, dapat menolong setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi hari demi hari sampai saat ini. Marilah kita berreministeri hari ini dengan yakin kita berkata, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan menyatakan kebaikan-Nya memberkati kita dalam minggu kita hari ini, saudaraku. Sehingga kita semua boleh bersuka cita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang kami terima saat ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami untuk percaya seperti Abraham. Karena dalam banyak hal kami penuh dengan pergumulan kami. Tetapi Tuhan mengingatkan kami terbatas. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kemampuan kami. Supaya kami meletakkan hidup kami berserah kepada kehendak rencana Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat. Yang tidak berdaya berikan mereka topangan kekuatan. Yang putus asa beri harapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus doakan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Biar mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan berkati, berikan pekerjaan yang baik. Untuk yang mereka yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan seperti Abraham. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur. Ada banyak juga umat-Mu hari ini yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan hidup yang sulit, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan juga khotbah ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang sudah hadapi saat ini, hubungi kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu juga kami saudaraku, khususnya hari Minggu ini untuk membagikan khotbah ini kepada banyak orang di hari Minggu supaya banyak kita sama-sama diberkati Tuhan. Itu harapan kami. Ya, berikan komentar yang baik di YouTube kami. Saya tahu saudara ada banyak khotbah-khotbah yang disebar di YouTube yang bisa saudara tonton hari ini. Tetapi biarlah salah satu dari semua ini menjadi referensi bagi saudara hari ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan dan saudara semua sama-sama menikmatinya dengan sukacita. Tekan tombol like bagi saudara yang belum melakukannya, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Suara Sambeda, menyampaikan kepada saudara, selamat Minggu Reminiscere. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.